Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Eh, Alhamdulillah kita dipertemukan Allah di kantor KUA ini dalam kondisi yang baik, sehat, dan orang tua tak semua berdua kini keluarga tak menyertai ke sini. Alhamdulillah. Kita kenalan dulu ya. Siapa tahu besok-besok kita ketemu di jalan, ya kita sudah kenal supaya kita lebih mudah saling menyapa. Kalau saya, nama aku Fatur Rahman. Saya dari Jeneponto, jauh ke sini, menyeberang laut. Kita Iksan ya, Iksan. Saya tulis dulu supaya lebih gampang sebentar sebut nama. Kalau ibu? Andi Suryanti. Kalau Ihsan dari Padang. Oh Padang, sekampung dengan ibu ya? Ibu masuk ibu iya Adawiyah. Sekampung di ibu ya? Kemarin saya dari Padang, bawa berkas juga orang menikah di dekatnya sebelumnya masjid itu. Sama namanya yang suaminya orang Benteng suaminya. Kalau Ibu Andi Suryanti, kau ya? Kau. Oh, sekampung dengan tadi yang laki-laki ya. Kau juga. Siapa namanya? Hardianto kah? Iya, Hardianto. Baik. Berapa umur Kak? Iksan? 20? 22. Kalau Andi Suryanti? 19 ya, pas. Kalau di bawahnya 19 itu tidak dikasih izin sama pemerintah. Karena begini, itu pernikahan. Dia pernikahan itu ibarat mainan, bukan mainannya anak-anak. Kalau dibawanya 19 tahun, oleh pemerintah itu masih dianggap ke anak-anak. Pernikahan itu mainannya orang dewasa. Makanya pemerintah tidak dikasih gitu izin surat nikah untuk dibawanya 19 tahun karena masih dianggap labil. Itu juga sebabnya itu Pak Polisi tidak dikasih izin untuk dikasih SIM, surat izin mengemudi kalau masih anak-anak. Kenapa? Karena dia labil. Kalau balap motor, naik motor itu anak-anak, ada temannya pancing-pancingi, pasti ikut balap itu. Kenapa? Karena dia belum bisa mengendalikan emosinya. Nah, gitu dalam pernikahan yang dianggap anak-anak itu belum dikasih izin karena apa? Di dalam pernikahan itu terlalu banyak permasalahan. Banyak permasalahan. Nah, anak-anak itu hampir semua permasalahan dia sikapi dengan emosi. Biar anak tidak serius, dianggap serius. Makanya itu anak-anak tidak diizinkan menikah. Saya lihat di medsos itu, di Facebook, itu di Jawa, itu umur 20 tahun janda nih. Janda kenapa? Karena menikah terlalu muda, sehingga cara berpikirnya juga cepat emosi, labil, sedikit-sedikit cerai, sedikit-sedikit bisa padahal ada anaknya. Nah, makanya ini kita yang sudah dianggap lolos lagi menjadi orang yang dewasa, diizinkan menikah. Baik, di pernikahan itu ada namanya ada namanya pekerjaan malam hari, ada pekerjaan siang hari. Itu pernikahan itu. Nah, sekarang kita bahas dulu pekerjaan siang hari. Itu pekerjaan siang hari mencari nafkah untuk anak dan istri. Nanti di acara akad nikah itu ketika saudara Iksan ini mengatakan di depannya yang menikahkan, saya terima nikahnya Andi Suryanti dengan mahar sekian-sekian karena Allah. Pada saat itu sudah ada proses pengalihan tugas, pengalihan kewajiban. Bapaknya ini yang sudah
berusaha dari kecil sampai anak-anak, sampai remaja, sampai masuk usia 19 tahun. Dia yang berkewajiban bapaknya ini menafkahi. Nah, pada saat akad nikah itu, tugasnya sudah selesai bapaknya ini. Pindah kemana itu tugas? Pindah ke pundakmu anak udah. Harus sudah tahu ini calon suami. Pindah ke pundak. Oleh karena itu, setelah menikah dengan Andi Suryanti, itu jangan berleha-leha di rumah di saat siang hari, karena saya bahas ini pekerjaan pagi siang hari. Jangan berleha-leha, cepat bangun. Jangan bangun salat subuh jam 8 jam 9 pagi, karena bukan salat subuh itu. Bangun cepat. Kalau bangun siang hari, apalagi tinggal di rumahnya mertua, waduh, apa nak bilang ibaratnya, kamu Tommy ikut sama saya tinggal di rumahku, baru terlambat lagi bangun. Begitu ya. Jadi ada namanya pekerjaan siang hari. Jadi saat nanti terjadi ijab kabul, di situ anak muda beralih tugasnya bapaknya ini pindah ke pundakmu. Cari nafkah anak dan istrimu. Kemudian saya beralih ke Andi Suryanti. Itu laki-laki. Tunggu dulu, saya tanya dulu ya. Pacaran ya? Iya. Pacaran ya? Berapa tahun? Udah sampai 1,5 bulan. Bagus. Udah setengah 8 bulan, berapa? Setengah bulan. Setengah bulan? Iya. Cepat sekali. Di mana lagi ketemuan ini? Di sini, di Benteng. Di Benteng ya. Siapa yang duluan nembak ini? Siapa yang duluan mengatakan I love you bertubi-tubi? Tapi percayalah itu Andi Suryanti, percayalah sama ini Iksan ini, bahwa ketika dia mengatakan I love you bertubi-tubi, itu serius. Bukan ngomong belaka, itu bukan gombal. Buktinya dia bawa ke sini dengan keluarga. Nah, datang kita lamar, mendaftar di KUA. Itu bukti keseriusan bahwa dia serius. Beda dengan laki-laki lain kalau selama ini ada. Kalau selama ini ada laki-laki lain mengatakan I love you, tapi mau jadi nabonsing keluar malam hari, tapi tidak datang, tidak berani menghadap ke orang tua, itu gombal, itu bohong itu. Tapi Iksan ini serius. Datang ke KUA, nah boyong keluarga tak bertemu, datang menghadap ke orang tua tak, mau ajak membentuk sebuah rumah tangga sesuai dengan tuntunannya agama tak. Alhamdulillah. Islam semua ini ya. Karena sebentar ini bernuansa Islam semua. Baik. Untuk Andi Suryanti itu laki-laki suka jadi berdandan tuh, harus disuka itu dari awal. Cewek itu suka berdandan, makanya itu bahasa Arabnya perempuan itu imra'atun. Cermin bahasa Arabnya itu mar'atun. Jadi imra'atun, mir'atun kalau cermin, kalau perempuan imra'atun. Jadi cermin dengan perempuan itu satu asal kata. Artinya perempuan memang suka bercermin, dan itu memang wajar. Tapi harus dipahami bahwa laki-laki itu Andi Suryanti itu makhluk visual. Laki-laki itu makhluk visual, artinya suka lihat yang cantik-cantik, yang indah-indah. Jadi kalau selama ini suka berdandan, pertahankan itu. Pertahankan. Artinya karena ada orang itu nanti ketika dia cewek, habis itu bermacam-macam, ganti bedak. Berganti-ganti bedak. Tapi ketika setelah menikah, berdua suaminya di rumahnya, itu dasternya pakai daster yang berlubang-lubang, yang sudah bau bawang, dia pakai masak, dia pakai bau balsem. Itu tidak bagus. Pakai parfum kalau berdua suami itu, apa dan seterusnya. Kenapa banyak suami yang sudah memiliki 2-3 anak istri itu suka keluar ke jalan, ke tempat-tempat hiburan, karena itu di sana banyak yang cantik-cantik, sementara istrinya di rumah itu sudah semakin gemuk, baru tidak pandai merawat diri. Itu bulu keteknya itu sudah 1 jengkal, tidak pernah ada gunting-gunting, tidak pernah ada cukur-cukur, tidak begitu, baru tidak, selalu busuk apa dan seterusnya. Pakai parfum, pakai lipstick, pakai bedak, percantik diri. Kita juga, kita laki-laki itu banyak suka kalau istrinya tampilnya seperti artis.
artis Syahrini apa dan seterusnya. Banyak, dan itu wajar. Tetapi kalau kita menyukai istri kita itu tampil cantik di depan tak, mengerti juga bahwa kecantikan itu butuh biaya, butuh lipstick, ada dibeli itu, dibeli. Makanya saya bilang tadi bahwa menikah itu bukan pekerjaannya anak-anak. Karena anak-anak itu kira menikah itu hanya pekerjaan di malam hari, tidur saja. Makanya menikah itu ada pekerjaan siang hari juga. Pergi apa kerja aktivitas sehari-hari berlaut ya, sama dengan Pak Herianto tadi itu. Nah, baik, jadi laki-laki itu suka yang cantik-cantik, dengki bosan berdandan. Tapi jangan berdandan untuk orang lain. Usahakan kalau berdandan, niatkan di dalam hati tak, saya berdandan untuk mempercantik diri di depannya suami. Nah, ada juga perempuan begitu, nanti mau ke pesta, mau dilihat cantik baru berdandan. Sekalinya di rumahnya, rambutnya saja tidak pernah disisir-sisir. Jadi berdandanlah, niatkan untuk menyenangkan hatinya suami. Selanjutnya, ini berkaitan dengan pekerjaan siang hari. Jadi kita bahas dulu yang siang hari, pekerjaan siang hari. Untuk Iksan, itu wanita harus tidak tahu ini. Tamat SMA, pernah ke sekolah enggak? Pernah ya. Itu wanita, ini pernah dipelajari di sekolah ini. Itu wanita bermacam-macam nih karakternya. Kalau jadi dia ada tamu bulanannya itu, dan itu tamu bulanan sunnatullah. Itu sunnatullah begini, kalau saya buang ke atas ini, itu ujung-ujungnya jatuh ke bawah, namanya hukum alam. Nah, itu dibilang sunnatullah. Ada sesuatu sunnatullah yang terjadi pada perempuan, namanya tamu bulanan. Nah, dia palang merah. Kalau laki-laki kan palang pintu loh. Dia palang merah setiap bulan itu, dan itu sunnatullah. Tidak ada, kalau ada yang tidak begitu berarti tidak normal gitu. Nah, sekarang harus kita paham laki-laki bahwa wanita itu kalau datang tamu bulanannya bermacam-macam karakternya, berbeda-beda. Yang saya tahu 3 diantaranya. Pertama, ada wanita kalau datang tamu bulanannya itu, nah bilang orang jadi ponto, balusik. Tahu apa balusik? Pernah dengar balusik? Kalau dalam keadaan normal, 1 piring dia habiskan makanan, 1 piring. Tapi kalau ada wanita kalau datang tamu bulanannya, biasa habiskan 3 piring. Balusik namanya itu. Apa namanya itu kalau banyak makan? Balala. Betul. Ada tipe wanita yang begitu. Jadi besok kalau ke Makassar, masuk ke restoran mahal yang tas 1 porsi itu 500.000 namanya tuh, nambah 2-3 piring, jangan kita gurki balalale. Jangan cross check dulu, karena bisa kapan lagi tegur di depannya orang banyak, itu bisa menyerang psikisnya, jiwanya. Jangan dipermalukan istri di depan orang banyak, biarkan. Makanya itu pekerjaan kita suami cari nafkah, biarkan nanti cross check, siapa tahu datangi tamu bulanannya. Karena wanita begitu. Ada wanita yang kalau datang itu mesti balala yang ngandre, dan bersyukur kalau dia balala makan. Karena kita lihat yang di rumah sakit itu mau dibawakan buah, kue, apa tidak ada makan. Iya toh? Jadi bersyukur selagi istri masih mau makan. Ya, normal gitu. Kalau ada dia suatu saat nanti datang tamu bulanannya, nah banyak makan. Nah, itu proses hormonal namanya. Yang kedua, ada wanita itu, tipe wanita kalau datang tamu bulanannya sakit perutnya. Sakit sekali perutnya, katanya. Karena saya juga pernah merasakan. Ini harus tahu ini laki-laki ini. Maksudku saya sampaikan ini, jangan sampai besok-besok datangi teman yang sesama cari ikan ke rumah itu, singgah di rumah ramai, kita bilang sama istri kita ini, Andi Suryanti, Yanti, tolong, jadi kalau minta buatkan kopi, bilang minta tolong, jangan suruh yang persahu kopi, jangan, bisa minta tolong buatkan kopi begitu. Jadi minta tolong, nanti ada anakmu
Biar ajari juga begitu, supaya ya ajari sopan santun anak-anak. Nak bisa minta tolong ambilkan itu nak remote TV. Nah begitu minta tolong sama. Walaupun sebenarnya kita memerintah sebenarnya, tapi bahasanya itu supaya anak-anak terbiasa. Jadi suatu saat nanti kalau minta tolong ke sama istri ta Andi Suryanti, tolong dibuatkan kopi. Nah bilang bikin begitu dulu kakak. Apa bilang panggil apa ini? Panggil apa sama kakak nanti ke sekarang? Kakak ya. Kalau nanti sudah menikah, apa apa panggilannya ini? Papi, mami, ya bisa jalan camnya sekarang, tapi artinya sesuaikan karena jangan sampai anak nanti ikut-ikutan panggil kakak sama bapaknya karena dengar ki mamanya kakak panggil kakak. Oke. Bilang ki Andi Suryanti minta tolong dibuatkan kopi. Baru bilang istri ta bikin bagi sendiri dulu kan dah karena sakit perut tuh. Jangan kita anggapi itu negatif. Oh, malasnya disuruh ini. Tidak mau disuruh, tidak. Bisa jadi itu betulan. Kalau datang di cross check itu dulu. Siapa tahu datang palang merahnya betulan itu. Karena ada tipe wanita yang kalau datangi haidnya, palang merahnya, tamu bulanannya, itu sakit perut. Dan luar biasa katanya itu sakitnya. Luar biasa. Katanya, karena saya sendiri belum pernah datang bulan ini. Alhamdulillah. Yang ketiga, ini harus Anda tahu laki-laki ini. Ada tipe wanita yang kalau datang tamu bulanannya, itu kuru-kuruan. Tahu apa kuru-kuruan? Emosi yang sedikit-sedikit emosi. Tapi kalau tidak datang tamu bulanannya, biasa-biasa sih. Kalau kita selama ini setengah bulan kenalan, bagaimana? Tidak sering di emosi. Nah, kalaupun emosi selama ini itu manja-manjanya gitu. Manjana gitu. Mau di nyonyok-nyonyok. Ini tipsnya selagi saya ingat. Kalau laki-laki marah, tipsnya itu selagi saya ingat ini. Sebenarnya gilirannya untuk menasihati. Kalau laki-laki marah itu langsung ke peluki. Peluki, pokoknya kalau tidak mau peluk paksa. Paksa. Insya Allah itu langsung turun amarahnya itu. Itu tipsnya laki-laki. Langsung ke peluki, entah dari belakang, dari depan. Biar tidak mau. Itu akan reda sendiri itu. Itu sudah ciptaan Allah itu begitu. Langsung ke peluki. Saya lanjutkan ini. Jadi yang ketiga ini perempuan itu kalau datangi tamu bulanannya emosian nih. Jadi suatu saat nanti kalau datangi teman ramai ini baru dari dalam dapur sedang mencuci piring ada semacam suara piring yang sengaja seperti bunyi piring yang sengaja dibentur-benturkan. Yang kita terpancing emosi jangan cross check dulu siapa tahu datangi tamu bulanannya. Karena begitu itu ada yang wanita seperti itu. Jangan terpancing emosi karena itu sudah sunnatullah begitu memang. Jadi sama laki-laki ada hal yang sunnatullah yang seperti tadi itu suka yang cantik-cantik. Begitupun pada wanita ada hal yang sunnatullah yang harus dipahami. Makanya saya dari awal tuh bilang pernikahan itu ibarat permainan, bukan mainannya anak-anak. Mainannya orang dewasa dan kalian sudah lolos dimasukkan sebagai kategori orang dewasa. Gitu ya. Ya harus dipahami ini. Kemudian jadi itu tadi itu pekerjaan siang hari ini semua. Pekerjaan siang hari. Laki-laki juga saya pesankan. Sekarang kalian masih berdua. Pokoknya 24 jam waktunya Andi Suryanti ini untuk kamu, Iksan. 24 jam mulai dari tidur malam hari. Panjangnya perjalanan itu jadi jam 10 malam kau tidur sampai subuh. Panjangnya jam itu. Waktunya dia untuk kamu. Sampai malam hari tidur lagi jam 11 malam. Waktunya 24 jam untuk kamu. Dicucikan piringnya, habis makan, dicucikan bajunya, dicucikan. Pokoknya semuanya itu 24 jam. Tetapi, ada tetapinya. Suasana seperti itu tidak berlangsung selamanya. Kenapa? Karena bisa jadi tahun depan, 1 tahun kalian bersama, itu ada nih anak 1. Tahun depannya lagi ada nih anak 2. Tahun depannya lagi ada nih anak 3. Bisa jadi suatu saat nanti bersamaan ini, bilang anak pertama, mama mau gak makan? Pada saat yang bersamaan, bilang anak kedua, mama mana bajuku mau pergi sekolah? Pada saat yang bersamaan, anak ketiga yang bungsu bilang, mama mau bela.
Nah itu tangannya istrimu ini 2 ji, tidak pernah bertambah. Nah yang mau dilayani semakin banyak. Istrinya juga pada saat tadi itu anaknya minta ini, minta ini, suaminya juga ini Iksan mau makan. Solusinya adalah usahakan kita dari sekarang bertindak saling memahami bahwa kemampuannya istriku yang terbatas. Saya harus cari makan sendiri, tidak mesti istriku. Memang dulu saat ini semuanya mau makanmu disiapkan, minummu di apa namanya itu, diambilkan air minum, diisi gelasmu dengan air minum, semuanya 24 jam full waktunya untuk istrimu, untuk kamu. Tapi nanti kalau ada anak-anakmu, disitulah dituntut kedewasaanmu sebagai seorang suami, bahwa istriku ini ada batas kemampuannya. Jangan dikira bahwa bekerja di rumah itu tidak capek, tidak. Saya itu mamaku waktu saya masih di Jeneponto, mulai saya berangkat dari rumah, tinggalkan rumah itu jam 7 pagi karena dekat di kantorku, ke paling 200 meter ji rumahku dari kantor. Mulai dari jam 7 pagi saya tinggalkan rumah sampai saya pulang jam 4:30 itu tetap di dapur. Saya tinggalkan mamaku itu di dapur, sekalinya pulang sore hari masih di dapur. Bayangkan ini, di dapur itu capek. Makanya dibutuhkan pengertian seorang suami. Sekali lagi bahwa menikah itu bukan pekerjaannya anak-anak, pekerjaannya orang dewasa, karena orang dewasa lah yang mengerti pasangannya. Begitu ya. Oke, baik. Selanjutnya, kalian ini berdua, bahwa menikah itu memang selesai satu masalah. Apa masalahnya yang selesai? Kalian yang tadinya dilarang untuk pegang-pegangan, bonceng-boncengan, tidak bebas karena berumpi hal-hal. Selesai masalah di tempat ini nanti setelah akad ijab kabul, selesai satu masalah. Karena halal meki, boncengan, kamu mau apa, kamu mau salto-salto silakan, itu urusan. Tidak ada yang melarang. Tetapi selesai memang satu masalah, tapi akan bermunculan masalah-masalah lain, ya. Karena butuh panci, butuh wajan, butuh tapisan teh, mau masak nasi, mau beli ikan dan seterusnya. Kalau ikannya kan tidak ada masalah di sini, tidak ada masalah. Karena saya lihat juga tempat sekali di sini, murah itu ikan di sini. Iya. Jadi nanti pernikahan itu selesai satu masalah, tapi banyak masalah nanti akan datang. Oleh karena itu, jadi jalan pernikahan itu tidak selamanya mulus seperti jalan ke Pematata bahwa lurus-lurus saja, tidak ada belok-belok. Pernikahan tidak seperti itu. Terkadang ada belok kanan, ada belok kiri, ada naik, ada turun, ada jalan berkerikil, ada pecahan-pecahan kaca gitu ya. Makanya dibutuhkan kedewasaan dalam menikah itu. Ya. Jangan yang selanjutnya. Bagaimana caranya untuk melihat luka? Apa itu anunya di sini kalau luka? Loko. Bagaimana caramu melihat loko yang ada di belakangmu atau di belakang telingamu? Bagaimana caranya? Caranya begini. Ambil cermin. Cermin di sini, ambil juga cermin satu di belakang. Cermin ini. Kasih lihat. Oh, nanti ini cermin kasih tahu ki. Oh, ini lokoku di belakang telingaku sudah bernanah, kuning-kuning, merah-merah, lebar begini. Oh, sering gerumuti lalat. Siapa yang kasih tahu ki? Cermin. Itu cermin, itu nasihatnya mertuamu. Nasihatnya orang tuamu. Jadi buka mata, buka telinga nanti ini setelah menikah. Dan merasa bahwa diri tak pintar, banyak uangmu baru tidak menasihati orang tuamu, tidak. Paling tidak dengarkan orang tuamu, itu mendengarkannya membuatnya orang tuamu dan mertuamu itu gembira, dan insya Allah itu akan menjadi jembatan Allah memudahkan semua rezeki. Gitu ya. Jadi banyak hal yang barangkali tidak terpikirkan oleh kita, tapi terpikirkan oleh mertua. Ya, jadi dengarkan, jangan bosan untuk dinasihati. Nah, bilang orang siapapun yang menasihati, termasuk saya ini, kalau itu hal yang baik, ambil ki. Nah, bilang orang Jeneponto, mana anu sulu ripajana jangan pun nabayao, ambil. Biar itu anu keluar di pantatnya ayam, tapi itu telur, ambil ki. Kalau nasihati ki mertua, jangan ki bosan-bosan, ambil ki itu. Anu selalu bermanfaat. Tidak ada itu mertua yang inginkan menantunya rusak, tidak ada. Selalu untuk kebaikan. Kemudian
untuk wanita apa namanya usaha kalau biasanya itu kalau wanita ini sekedar saran ini biasanya kelemahan di banyak yang hal yang saya baca dan saya lihat biasanya itu kalau istri tinggal di rumahnya suami masuk ikut di mertuanya banyak-banyak yang terjadi itu clash antara ipar perempuan dengan iparnya atau mertua perempuannya itu yang clash makanya banyak disarankan itu laki-laki yang ikut ke mertua perempuan mertuanya karena jarang-jarang terjadi itu clash kalau ikut laki-laki ikut ke mertua perempuannya tapi kalau kapan perempuan yang ikut ke suaminya dan menetap bersama dengan ipar-iparnya itu banyak clash dengan iparnya clash dengan mertua perempuannya banyak terjadi ini bisa menjadi pertimbangan untuk kalian jadi itu pekerjaan di siang hari ya kemudian pekerjaan malam hari jadi saya dari awal tadi mengatakan bahwa menikah itu ada pekerjaan siang hari ada pekerjaan malam hari sekarang pekerjaan siang hari malam hari itu kalau berbicara pekerjaan malam hari ada namanya malam pertama kalau kita dekati istri kita nanti Andi Suryanti ini jangan kita lupa untuk berdoa kita hafal aja doanya harus hafal bisa jadi internetan tuh biasa sih itu nanti carikan di YouTube Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana ya Allah jauhkanlah syaitan dariku dan jauhkan pula syaitan dari calon rezeki yang engkau berikan kepada aku calon anakmu itu karena kalau kita tidak baca doa itu khawatir karakternya anakmu nanti itu bersifat iblis karena terus terang begini dalam Islam itu kalau tidak baca doa orang itu setan itu ikut nabantu kok nanti itu menggauli istrimu kalau tidak baca doa makanya nanti saya pesankan sama Andi Suryanti kalau mulai senyum-senyum suamimu malam hari mau lawan dekati baru napasnya naik turun jangan lupa ingatkan baca doa dulu baca doa kalau paling tidak baca bismillahirrahmanirrahim Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma ma'i tolong dituliskan nanti itu tuliskan suami tak karena kita kan di rumah jadi beliau berlayar jadi tuliskan itu iblis dulu ketika baru pertama kali menggoda Adam itu langsung Nabi bisa belintak banting padahal ibarat orang belajar naik motor itu iblis ibarat orang belajar naik motor langsung bisa balap itu kan iblis pertama kali menggoda artinya dia baru belajar langsung seorang nabi bisa banting itu ribuan tahun yang lalu peristiwanya bagaimana sekarang seandainya iblis itu kita pahami kan setiap waktu setiap hari pekerjaannya menggoda berarti sekarang ini dia sudah profesor dalam hal menggoda kalau dulu ribuan tahun yang lalu itu miliunan tahun yang lalu dia sudah berhasil menggulingkan seorang nabi bagaimana hebatnya sekarang makanya itu banyak usahanya iblis untuk menggoda kalian satu hal yang ingin saya ingat bahwa semua nomor HP cewek-cewek cantik yang pernah punya ikatan khusus di masa lalu dengan Iksan dan masih ada nomor HP-nya di HP-mu saya mewakili keluarganya Andi Suryanti meminta dihapus semua begitupun sebaliknya Andi Suryanti kalau masih ada nomor HP kalau ada di masa lalu laki-laki yang pernah punya ikatan spesial dan saat ini mungkin masih ada nomor HP-nya di HP-mu saya mewakili keluarganya Iksan meminta semua nomor HP itu dihapus kalau perlu ganti nomor HP baru kenapa dia itu sifatnya jaring-jaring apa itu jaring-jaring nelayan nggak tahu gitu jaring ikan kenapa itu ibu-ibu yang mau ke pesta tas sebentar suka nabuka tasnya sebentar lihat nabuka tasnya itu karena ada di dalamnya cermin karena kita tahu ibu-ibu itu suka bercermin
Nah, itu mencermin itu jaring-jaring. Selama masih ada nomor-nomor HP di HP-mu itu orang-orang yang spesial di masa lalu masih ada dia jaring-jaring untuk mungkin iblis itu akan menggoda untuk terbangunnya kembali komunikasi yang sudah lama mati suri bisa jadi terbangun kembali dan bisa merusak rumah tanggamu. Makanya saya nasihatkan mulai saat ini hapus semua. Tidak ada bilang-bilang ini cantik ini deh, anu sekali kasihan sekali kalau dihapus. Tidak ada istilah kasihan. Sekarang fokus untuk membina rumah tanggamu. Ya, biarkanlah yang lalu yang berlalu. Saat ini fokus kamu, Hendy Suryanti layani suamimu, kamu juga fokus untuk mencarikan nafkah untuk anak dan untuk istri dan calon anak. Bagaimana supaya rumah tanggamu ini ada kesakinahan. Begitu ya. Selanjutnya berkaitan dengan pekerjaan malam hari. Tadi sudah. Allahumma jadni minasyaitana wa jadni bisyaitana mama. Yang kedua, itu kalau perempuan, cewek, jangan dari belakang, tangan. Usahakan dari depan. Ini dokter yang bicara. Makanya saya sampaikan harus dari depan. Kenapa? Ya, kalau kamu datangi nanti istrimu, nah bilang Allah dalam Al-Quran, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istrimu itu adalah kebunmu. Datangilah kebunmu dari arah mana kamu suka. Dari arah sudut sana bisa, dari kasih miring-miring begini bisa, pokoknya dari belakang bisa. Semuanya. Fa'tu harthakum anna syi'tum. Tetapi dengan catatan pintu masuknya yang kamu masuki. Ya, saya bahasakan saja pintu masuk. Tidak boleh yang di belakang, harus yang di depan. Ini agak sensitif, tapi memang begitu pernikahan. Memang begitu, ada namanya hal-hal yang fikih. Fikih itu harus dibahas seperti ini. Ya. Tidak boleh dari belakang. Maksudnya tidak boleh pintu belakang, harus pintu depan. Harus pahami laki-laki tidak boleh kalau di belakang ya. Harus yang di depan. Makanya juga saya sambung tadi itu, yang di belakang itu adalah tempatnya bakteri. Makanya kalau cebok, jangan tangan dari belakang, harus dari depan ini cewek. Kenapa? Karena di belakang itu jalan bakteri. Bisa jadi cebok dari belakang dan terdorong itu air ke depan dan masuk di jalur depan. Itu bisa berpenyakit. Khawatir juga pindah ke suami kalau dubur. Makanya dilarang dalam Islam itu karena banyak bakteri di belakang. Itu yang kedua. Pekerjaan malam ini. Yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dalam Islam itu yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza. Nah, intinya itu jangkik sekali-kali meminta jatah dari jalur pintu depan kalau istri tak sebentar haid. Dilarang dalam Islam. Itu penyakit. Jangan sampai kena penyakit lepra. Tahu lepra? Yang kulitnya itu anakmu nanti gara-gara dipaksakan dilayani melalui pintu depan kalau istrimu sementara haid. Itu ada dalam Al-Quran itu. Kalau mereka bertanya umatmu kepadamu Muhammad tentang haid, maka haid itu kotor. Fa'tazilun nisa'a fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathurna. Jangan minta jatah dari pintu depan kalau mereka sementara haid. Oke, tetapi wanita tetap layani suamimu karena begini. Itu saya pernah mendengar seorang orang medis mengatakan, setiap 3 hari itu daya tampungnya spermanya laki-laki itu full ki. Makanya itu terkadang kalau ada orang mimpi laki-laki, bahas itu sarungnya karena full ki keluar. Dalam keadaan tersadar terbangun begini, kalau tidak terlampiaskan ini, itu bisa emosi laki-laki, bisa memukul apa dan seterusnya. Makanya kalau kita lihat di Facebook apa dan seterusnya, ada laki-laki yang pukul istrinya apa dan seterusnya karena istrinya selalu bilang capek. Secapek apapun kamu, kalau suami minta, usahakan bagaimana caranya. Walaupun sementara haid. Tapi jadi Aisyah itu istrinya Nabi kalau sementara haid dan Nabi minta jatah, dia ambil sarung, ikat kemaluannya erat-erat, baru dia serahkan dirinya sama Rasulullah. Mau diapakan saja, tapi tidak boleh lalui jalur depan. Tahu paham maksud saya? Begitu. Makanya Nabi mengatakan itu, kaum istri walaupun sementara di atas kuda, tapi suaminya minta harus turun. Layani suaminya, berikan haknya.
Karena begitu itu emosian itu laki-laki itu kalau tidak tersalurkan, dan itu sunnatullah. Sekali lagi kembali kepada sunnatullah tadi itu. Sunnatullah memang mau pecah kepalanya, sakit kepalanya itu suami kalau tidak tersalurkan. Kemudian terakhir hal yang dilarang kalau suami minta jatahnya melalui pintu depan itu kalau istri sementara nifas. Apa itu nifas? Nifas itu kalau baru-baru melahirkan. Jadi ada darah masih keluar menetes, darah nifas. Itu tidak boleh. Tetap layani suamimu, tapi bukan dengan jalan pintu depan. Tidak boleh. Seperti saat haid tadi itu, bahwa Aisyah ambil kain baru ikat kuat-kuat kemaluannya, serahkan dirinya kepada Rasulullah. Gitu ya. Jadi jangan paksakan istrimu ketika dia masih baru-baru nifas melahirkan sampai sekitar 40 hari. Jadi siap-siap kau dulu berpuasa nanti itu. Jadi begitu dah, begitu dalam rumah tangga selalu saling memahami. Kita berdoa mudah-mudahan rumah tangga kalian bahagia, langgeng, dan dunia dan akhirat. Bisa jadi mengaji? Bisa ya? Bisa? Bisa jadi mengaji? Gitu ya. Usahakan kalau ada adik yang pintar mengaji, belajar ke mengaji. Usahakan. Jadi kita ini hidup di dunia hanya sebentar. Tidak selamanya. Dengki selalu dunia saja tapi tidak memikirkan akhirat. Usahakan bisa mengaji supaya juga nanti ada yang menjadi syafaat di akhirat nanti. Oke ya. Sekian dulu. Ada pertanyaan? Ada ya. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khairin. Mudah-mudahan berbahagia selalu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini ditandatangan dulu ya. Yang di atas, Iksan kayaknya di atas. Tadi. Oh, oke, baik. Makasih. Iya.